Shalom, selamat malam jemaat terkasih. Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, memahami apa yang kami baca dan kami dengarkan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu akan membantu kami, menuntun kami. Kami lemah dalam segala hal, namun Kaulah sumber kekuatan kami. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat terkasih, bacaan kita di kesempatan malam hari ini dibacakan dari Ibrani pasal 12, ayat 12 sampai 16, yang menyatakan demikian. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikian firman Tuhan kita di malam hari ini. Haleluya. Jemaat yang terkasih, sebuah cerita inspiratif dari negeri Cina mengisahkan tentang seorang pemuda yang selalu menggerutu tentang kehidupannya. Tiada hari yang ia lewati tanpa persungutan. Suatu hari, ia pergi bertemu dengan orang tua yang tinggal di dekat danau. Kepada orang tua itu, sang pemuda menumpahkan semua keluh kesahnya. Mendengar keluh kesah pemuda itu, si orang tua tersenyum saja. Ia lalu mengambil segelas air minum dan membubuhkan obat pahit ke dalam gelas itu, dan menyuruh si pemuda untuk mengecapnya. "Apa rasanya?" kata orang tua. "Pahit sekali, ini pahit sekali," jawab si pemuda. Mendengar jawaban si pemuda, orang tua itu lalu mengajaknya untuk pergi ke tepi danau di belakang rumahnya. Di tepi danau itu mereka duduk. Kemudian orang tua itu mengambil obat pahit dan membuangnya ke dalam danau, lalu meminta si pemuda untuk mengecap air di mana obat itu dituang. "Apa rasanya, anak muda?" kata si orang tua. "Loh, ini tidak pahit, ini segar saja." "Bagaimana bisa, Bapak?" kata si pemuda. Lalu orang tua itu tersenyum dan berkata, "Obat pahit itu terserap dan larut di dalam air yang banyak, sehingga rasa pahit itu hilang. Sedangkan air di dalam gelas tidak cukup banyak untuk mengalahkan rasa pahit dari bubuk obat pahit itu. Kepahitan itu tidak dapat disimpan dan dibendung dalam pikiran kita sendiri. Kepahitan tidak dapat ditanggung di dalam pikiran kita sendiri. Ia harus dilepas dan menemukan jalannya sendiri. Kepahitan akan menjadi racun bagi kehidupan kita. Namun bila kita melepaskannya, pikiran kita akan pulih dan berangsur-angsur menjadi baik." Jemaat yang berbahagia, di dalam sabda bina umat malam hari ini disinggung bahwa kepahitan itu tertanam bagai tanaman, di mana ia berakar, bertumbuh, dan akhirnya berbuah. Sudah tentu, buah dari kepahitan itu tidaklah enak rasanya. Buahnya terlihat di dalam hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita
dengan alam ciptaan. Sebagaimana yang digambarkan oleh penulis Ibrani sebagai yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Terkadang, bahkan hampir seringkali, kita menempatkan diri kita di dalam kelompok yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Atau, dengan kata lain, kitalah si pahit itu. Kita yang mengelompokkan diri kita dalam kelompok si pahit itu. Kita jugalah yang sering memupuknya secara sengaja maupun tanpa sengaja, sehingga ia semakin subur dan berbuah kedengkian, di mana hal ini berseberangan dengan kasih karunia Allah. Penulis Ibrani mengatakan bahwa akar pahit itu tumbuh karena ia hidup yang jauh dari kasih karunia Allah. Padahal kasih karunia tersedia setiap saat untuk kita pegang, untuk kita genggam. Sebagai manusia, kita seringkali menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah. Kita lebih mendekatkan diri kepada kepahitan. Kita lebih terfokus kepada kepahitan, sehingga kita sulit untuk melepaskannya. Kita terikat, kita tersandera, dan kita jatuh oleh karenanya. Lalu, jiwa kita menjadi lahan yang subur untuk tumbuhnya kepahitan. Amarah, iri hati, egosentris, menyalahkan orang lain, mengeluh, putus asa, menyakiti orang lain, pendendam, benci kepada diri sendiri adalah buah-buah bila kita terkukung dalam kepahitan hidup. Jemaat terkasih, kita ada karena kasih karunia. Sehingga dalam kasih karunia Allah yang begitu besar, yang begitu luas, kita mampu untuk bertahan. Kita bukanlah diri kita sendiri atau kata orang tentang siapa diri kita. Secara iman, kita percaya bahwa semua itu ada hanya oleh karena kasih karunia saja. Seperti firman Tuhan berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Semoga Tuhan menolong kita senantiasa. Amin.